Standar kompetensi mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek. Kompetensi dasar menjelaskan informasi dalam teks deskripsi objek tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara menjelaskan informasi dalam teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Materi belajar hari ini yaitu yang pertama, teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan informasi secara jelas mengenai suatu hal, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri ini biasanya digunakan untuk membedakan jenis teks satu dengan teks lainnya. Nah, ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu: 1. Menjelaskan suatu objek bersifat khusus dan digambarkan secara rinci. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua, berdasarkan bentuk dan isinya. Lalu berdasarkan bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua. Ada teks deskripsi yang bisa berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Lalu berdasarkan isinya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada teks deskripsi spasial dan yang kedua ada teks deskripsi objektif. Lalu yang keempat ada struktur teks deskripsi. Nah, struktur ini biasanya menggambarkan tentang susunan suatu teks. Nah, struktur teks deskripsi yaitu ada judul, kalimat topik, deskripsi, dan simpulan. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah menjelaskan informasi dalam teks deskripsi. Langkah-langkah ini memudahkan seseorang untuk menjelaskan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama membaca atau mendengarkan teks deskripsi, yang kedua memahami teks deskripsi, dan yang ketiga menemukan ide pokok dalam setiap paragraf teks deskripsi. Selanjutnya, kalian akan menyaksikan tayangan tentang sejarah Candi Borobudur. Selamat menyaksikan. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi budaya yang terletak di daerah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur diyakini didirikan kali pertama pada tahun 750 sampai 842 Masehi oleh pemerintah dinasti Syailendra. Proses pembangunan Candi Borobudur ini diperkirakan dilakukan secara gotong royong dan tahap demi tahap sebagai bentuk kebaikan ajaran agama Buddha. Sementara itu, menurut situs Balai Konservasi Borobudur, sejarawan J.G. de Karparis menyatakan bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga yang memerintah pada periode 782 sampai 812 Masehi, masa dinasti Syailendra. Candi Borobudur ini didirikan untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Dikutip dari situs Balai Konservasi Borobudur menyebutkan Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris ketika berkunjung ke Semarang mendapat informasi bahwa di daerah Kedu ditemukan bebatuan bergambar pada bukit sekitar desa Bumi Segoro. Selanjutnya, Raffles memerintahkan seorang Belanda yang bernama Cornelius untuk memimpin pembersihan situs yang masih tertutup oleh tanah, semak belukar, dan pepohonan. Cornelius pun mengajak 200 orang masyarakat sekitar untuk menebangi pohon dan memotong semak belukar. Penggalian dilakukan selama 2 bulan. Hanya saja ada beberapa bagian yang tidak bisa digali karena bisa jadi runtuh. Relief Candi Borobudur. Pertama, relief Karma Wibangga memiliki 160 panel.
mengisahkan tentang hukum sebab akibat perbuatan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Relief ini terdapat pada lantai dasar Candi Borobudur. Yang kedua, yaitu relief Jataka memiliki 500 panel yang mengisahkan tentang kelahiran Bodhisattva atau kehidupan Buddha sebelum menjadi dewa dalam upaya menyempurnakan kebajikan demi pencapaian pencerahan. Relief ini berada di dinding candi luar lantai 3. Selanjutnya, relief Avadana terdapat 120 panel di lantai 3 dan 100 panel di lantai 4, mengisahkan tentang moral kehidupan yang dapat menjadi pedoman hidup seperti kisah Maitrakanyaka. Kemudian, relief Lalita Vistara memiliki 20 panel di lantai 3, mengisahkan tentang kehidupan Buddha saat sebelum masa kelahiran hingga mendapat pengajaran pertamanya di Taman Rusa. Dan yang terakhir adalah relief Gandavyuha memiliki 460 panel, mengisahkan tentang perjalanan Sudanai yang mencari kebenaran hakiki. Anak-anak, kalian telah menyaksikan tayangan singkat tentang sejarah Candi Borobudur. Untuk mempermudah dalam memahami materi pembelajaran kali ini, terdapat beberapa aspek yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, mampu menggambarkan atau melukiskan objek dengan jelas dan mendetail. Lalu yang kedua, penggambaran objek dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera dan mampu membuat pembaca atau pendengar mencermati apa yang dituangkan oleh penulis atau narator. Lalu yang ketiga, menguasai aspek penggunaan kalimat melalui bahasa yang efektif, baik, dan benar dalam mendeskripsikan suatu objek. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian diharapkan mampu menjelaskan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi objek dengan menggunakan kalimat yang efektif. Anak-anak, begitulah deskripsi mengenai sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dan menjadi salah satu objek budaya dari Indonesia. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga kekayaan bangsa dengan cara melestarikan kebudayaan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.